Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal dengan NIM 24160411. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya tentang sewa dan imbalan kerja. Nah, yang pertama kita masuk pada materi sewa, di mana sewa itu adalah perjanjian antara lese si penyewa dengan lesor, yakni orang yang memberikan sewa. Yang mana lese ini akan diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor, di mana dalam periode atau jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, jenis-jenis sewa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sewa operasi atau operation lese, dan yang kedua adalah sewa pembiayaan. Nah, untuk perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan itu terjadi pengalihan secara substansial, di mana seluruh risiko dan manfaat itu diberikan kepada sang penyewa. Sedangkan untuk sewa operasi itu pengalihan risiko dan manfaatnya tidak terjadi, dan juga pada sewa pembiayaan itu di akhir periode si penyewa memiliki opsi untuk membeli apa yang disewakan. Selanjutnya adalah akuntansi sewa untuk lese. Pada sewa pembiayaan, lese mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah di antara nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Contohnya, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimumnya adalah 97 juta, maka jurnal yang dicatat lese pada awal sewa adalah di mana pada bagian debit aset sewa pembiayaan sebesar 97 juta dan bagian kreditnya adalah liabilitas sewa pembiayaan sebesar 97 juta. Selanjutnya adalah untuk penyajian dan pengungkapan, di mana pada laporan posisi keuangan atau neraca pada sewa pembiayaan lese hanya mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi untuk lesor itu mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Nah, selanjutnya adalah sewa operasi, di mana pertama pengakuan dan pengukurannya perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lesor juga sederhana, karena lesor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Terus untuk pengukuran pendapatan, nilai pendapatan sewa itu diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lese. Terus biaya langsung itu biaya langsung awal yang dikeluarkan lesor adalah sewa operasi diakui sebagai aset sewaan dan nantinya dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Itu adalah PSAK yang mengatur, di mana untuk PSAK yang mengatur adalah PSAK 73, di mana itu memastikan bahwa penyewa atau lese ini dan pesewa atau lesor memberikan informasi yang relevan dengan cara yang tepat. Informasi ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi imbalan kerja. Nah, untuk perlakuan akuntansi atas imbalan kerja itu diatur dalam PSAK 24 revisi 2013 imbalan kerja. Ini berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek,
pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka pendek. Untuk imbalan kerja jangka pendek ini adalah imbalan kerja yang diharapkan dan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah periode pelaporan saat bekerja memberi jasa. Nah, untuk perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek itu relatif sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Nah, untuk perlakuan akuntansi atas program iuran pasti itu relatif sederhana juga, yaitu seluruh pembayaran iuran diakui sebagai beban, sedangkan liabilitas hanya diakui atas iuran yang belum dibayarkan. Untuk perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti lebih kompleks daripada dua sebelumnya karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang diakui serta kemungkinan meningkatkan keuntungan dan kerugian aktuaria. Imbalan pasca kerja. Jadi imbalan pasca kerja ini adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut sebagai dana pensiun. Nah, untuk penyajian, pertama saling hapus, di mana pada perusahaan tertentu yang memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada satu program dapat saling dihapuskan. Dan dengan liabilitas pada program lain, jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk memenuhi kewajiban pada program lain. Untuk komponen keuangan dan beban imbalan pasti, beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya, seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. Nah, untuk PSAK sendiri tidak mengatur apakah masing-masing komponen ini disajikan terpisah dengan komponen lainnya. Untuk klasifikasi aset dan liabilitas aset atau liabilitas yang timbul pada program kerja imbalan pasti itu tidak diatur penyajiannya. Namun, karena sifat program yang jangka panjang, itu sebagian besar perusahaan mengklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah pengungkapan. Perusahaan itu harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Nah, pengungkapan berdasarkan PSAK 7 yaitu mengungkap informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personel manajemen kunci. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana untuk akuntansi sewa yang dimana diatur pada PSAK 73, yang pertama on balance sheet, yaitu hampir semua transaksi sewa ini itu wajib dicatat di laporan posisi keuangan sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengecualiannya adalah hanya berlaku untuk sewa jangka pendek yang dimana waktunya atau kurun waktunya kurang dari 12 bulan atau asetnya bernilai rendah. Yang kedua adalah imbalan kerja jangka pendek, di mana prinsip akrualnya itu biaya seperti biaya gaji, bonus atau cuti berbayar itu diakui saat karyawan memberikan jasa, bukan saat kas dibayar. Dan yang terakhir adalah kewajiban lancar. Hak karyawan yang belum dibayarkan di akhir periode wajib diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.